Nomor induk mahasiswa PPG 22010139209727. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada konsep gangguan reproduksi manusia kelas 9 kurikulum 2013. Mari disimak videonya, semoga bermanfaat. Pembelajaran hari ini boleh dipimpin berdoa oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Silakan Saskia. Bersiap berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk nak hari ini? Reisha, mana Reisha? Sakit, Bu. Oh, Reisha sakit. Oke, kita doakan semoga Reisha cepat pulih dan bisa kembali belajar bersama kita. Amin ya Allah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang gangguan reproduksi manusia. Kita belajar menggunakan pembelajaran berbasis masalah, di mana nanti kita akan memecahkan suatu masalah. Nah, sebelum kita mulai belajar gitu ya, ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa minggu lalu, Nak? Ini ya, struktur dan organ reproduksi wanita dan pria. Nah, sekarang Bu Nisa mau memeriksa ingatan. Nah, ada yang masih ingat kah apa saja organ reproduksi kita? Saya Bu. Dari depan Ada vagina, ada uterus, rahim, terus fallopi, dua fallopi, cervix, terus terus sudah lagi. Sip. Terima kasih Sheryl, Masya Allah ya, Sheryl sudah lengkap sekali menjawabnya. Berarti alhamdulillah kalian semua masih ingat ya apa saja organ reproduksi kita. Karena nanti kita akan belajar salah satu gangguan yang menyerang pada organ reproduksi kita. Nah, merasa kenal dengan benda ini? Nah, apakah ini? Ya, ini adalah pembalut ya. Oke, pembalut. Apa pentingnya pembalut buat kita? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Pembalut itu penting untuk menampung dan menyerap darah menstruasi kita supaya tidak meleleh kemana-mana. Oke, pintar. Ya, pembalut itu penting supaya ketika kita menstruasi gitu ya, Vin ya. Jadi darahnya tuh tidak tercecer kemana-mana. Kalau orang zaman dulu itu pakainya apa, Nak, sebelum ada pembalut? Daun pisang. Daun pisang, bahkan ada yang kain gitu ya. Mau nggak kalau disuruh pakai itu lagi, nggak pakai pembalut? Enggak, kenapa? Kotor, terus Nggak nyaman. berganti berkali-kali ya. Terus ada lagi nggak? Selain kotor, nggak nyaman, daya seratnya kurang, ya betul. Apalagi sekarang pembalut ukurannya macam-macam gitu ya.
menjelaskan tentang target pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti melalui kegiatan eksperimen yang nanti kita lakukan sama-sama, diharapkan kalian dapat menyelidiki faktor penyebab penderitaan gangguan reproduksi dengan tepat. Terus yang kedua, melalui kegiatan penyelidikan sederhana yang kita lakukan nanti, kita bisa menemukan upaya pencegahan atau upaya preventif untuk mencegah terjadinya masalah yang kita pecahkan sama-sama. Terus, nah selama pembelajaran nanti kalian akan dilakukan sebenarnya 4 penilaian ya. Yang pertama uji pengetahuan, nanti lewat proses. Terus yang kedua yang dinilai adalah sikapnya. Jadi nanti kalian akan dinilai tuh sikapnya, antusiasnya, responnya. Jadi harus menunjukkan sikap yang baik dan positif selama pembelajaran. Yang kedua, karena nanti kita akan melakukan percobaan, maka Bu Anissa akan menilai unjuk kerja kalian. Jadi performa kalian saat bereksperimen itu nanti Bu Anissa nilai. Dan yang terakhir, nanti kita akan membuat produk berupa poster dan juga itu ya, nanti kalian akan memvisualisasikan data hasil pengamatan melalui grafik dan itu akan ditempelkan ke poster. Terus ini adalah skema kegiatan kita hari ini. Nanti kita akan merumuskan masalah dari orientasi masalah yang sudah Bu Anissa orientasikan gitu ya lewat survei. Habis itu untuk memecahkan rumusan masalah tadi, kita akan melakukan penyelidikan terkait daya serap pembalut. Jadi nanti Bu Anissa sediakan 3 pembalut yang berbeda. Terus yang ketiga kita akan membuat grafik dan poster, dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil karya kalian. Ini adalah rumusan masalah kita hari ini. Ada yang ingat mungkin sepertinya minggu lalu Bu Anissa sebar angket ya. Menanyakan apa waktu itu, ingat nggak angketnya? Nanyain apa? Nanyain ini pernah pakai pembalut apa, terus pernah merasakan iritasi pembalut atau tidak, ingat nggak? Oke, ngisi nggak waktu itu? Waktu itu ngisi tidak? Oke. Nah, yang minggu lalu Bu Anissa survei, nah, berdasarkan hasil survei yang Bu Anissa lakukan pekan lalu, yang kalian semua mengisi gitu ya, Bu Anissa dapat temuan nih bahwa ternyata 26 dari 95 siswi Alkolam atau 3/10-nya gitu ya, itu pernah mengalami iritasi pembalut. Dan mereka juga menuliskan gitu ya, keluhan yang dialami itu gatal, lembab, panas, bahkan sampai ada yang muncul ruam di sekitar vagina, bahkan sampai ada yang berlendir juga. Itu yang Bu Anissa temukan ya, dari hasil survei. Kalian bisa bayangkan tidak sih, waktu kita menstruasi aja itu kan tidak nyaman banget ya. Apa yang dirasakan saat menstruasi? Mood swing, ada nggak yang kalau lagi menstruasi tuh bawaannya jadi lebih sensitif gitu ya, lagi cepat marah kayak gitu. Terus apalagi kalau ditambah iritasi pembalut, pasti kan makin merusak mood kita banget gitu kan. Oke. Nah, dari masalah yang Bu Anissa sajikan di sini, yang merupakan masalah kita bersama gitu ya, ada tidak yang bisa merumuskan satu masalah yang akan kita pecahkan sama-sama? Permasalahan itu bagaimana menghindari iritasi pembalut. Bagaimana menghindari iritasi pembalut. Oke. Ada lagi yang lain atau semuanya sepakat dengan Kyoki tadi Kyoki rumusan masalahnya bagaimana menghindari iritasi pembalut. Sepakat? Oke, sepakat ya. Kalian sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing ya. Oke, setelah ini akan Bu Anissa bagikan LKPD yang isinya adalah untuk menuntun praktikum yang akan kita lakukan. Silakan sambil dibaca dan dipahami. Jika tidak ada yang dimengerti, nanti silakan tanyakan sama Bu Anissa ya, Nak.
cek di mejanya ada alat dan bahan yang tertera di LKPD-nya atau tidak? Oke, nah silahkan dicek alat dan bahan yang tertera di LKPD sudah ada di mejanya masing-masing atau tidak. Ada pembalutnya, ada 3 buah, ada? Ada. Oke. Larutan itunya ada? Larutan iritasi darahnya ada ya. Oke, silahkan dilakukan jika ada yang tidak dimengerti. Silahkan ditanyakan. Oke. Nih, kalau kemarin kelas Hafsah gini nih. Kalau kemarin ya kelas Hafsah itu dibuka, jadi dia tuh ditempel di sini. Kalau kemarin kelas Hafsah gitu. Tapi kamu harus ingat-ingat yang amanah, yang B mana, yang C mana. Ini akan yang Atau enggak bungkusnya di atasnya aja biar nandain. Boleh. apa kayak itu ya. Iya. Ditempel aja. Tapi ingat ya kalau amanah saya ditempel. Ini pasti Ya nggak bos. Daripada kayak gini terus lu jalan-jalan. Kalian sudah selesai praktikumnya? Sudah. Oke, berarti sudah dapat datanya ya. Oke, sekarang datanya itu silahkan dituang ke dalam grafik. Nanti grafiknya ditempel di poster dan kalian boleh membuat posternya sekarang. Silahkan. Boleh. Terbiasa Oh iya, presentasi. Pon topiknya aja belum itu siapa? Yang kertas itu loh. Yang jawab mengejar. Ini kan yang kalian sudah selesai buat posternya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita sekarang ini ya, apa namanya, presentasi hasil penyelidikan kalian dan poster yang sudah kalian buat. Oke, yang siap untuk presentasi pertama siapa? Malika? Oke, silakan kelompok Malika. Teman-teman yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini tuh pengen mempresentasikan poster atau hasil karya kita berdasarkan praktek yang tadi udah dilakukan terhadap 3 pembantu. Yang pertama ada perbedaan dari syarat tunggal. Di sini ditunjukkan ada grafik perbedaannya ya. Dari yang A itu daya seratnya semakin tinggi karena dengan waktu yang lumayan singkat. Nah di bagian B ditunjukkan bahwa angka waktu yang ditunjukkan Di bagian B, ini kan di sini ada 20 mili ya. Nah kalau di A, sedangkan kalau di A 20 mili itu udah dia jatuhnya udah kering itu dalam waktu 50 detik. Sedangkan yang B sama 20 mili juga, namun dia baru benar-benar kering
pada 40 mili dari yang A membutuhkan waktu sekitar 300 detik. Nah di bagian C membutuhkan waktu sekitar 200 detik. Tips mencegah iritasi pembalut. Pertama, ganti pembalut setiap 4 jam sekali. Suaranya. Pertama, ganti pembalut setiap 4 jam sekali. Lalu taburi area paha dalam dengan bedak antiseptik. Lalu jangan memakai celana dalam ketat dan baju ketat. Lalu hindari penggunaan sabun dan basuh area misfi sampai bersih setiap selesai buang air. Tips memilih pembalut. Pilih pembalut sesuai kebutuhan. Pilih pembalut dengan daya serap tinggi. Hindari pembalut dengan karung dan stok putih. Pertimbangkan panjang dan bentuk pembalut. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ini sudah selesai presentasinya? Sudah. Oke, boleh di nggak usah. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman yang lain? Silakan. Oke, Raisa, silakan Raisa. Kan tips mencegah iritasi pembalut tuh ada taburi area paha dalam dengan bedak antiseptik. Iya, tadi ada. Nah, gunain bedak antiseptiknya tuh sesudah terjadinya iritasi atau sebelum terjadinya iritasi? Oke, bisa dijawab. Karena di sini ada tips mencegah. Mencegah berarti kan sebelum terjadinya ya biasanya ya. Nah, kecuali kalau misalkan dipakainya itu setelah, berarti itu mengobati si area kena iritasi. Sedangkan di sini mencegah. Berarti di sini maksudnya adalah taburi bedak itu untuk mencegah iritasinya terjadi. Tapi kan kalau misalnya sebelum tuh bisa aja ada orang yang nggak kepikiran dan nggak tahu atau bahkan nggak punya baru. Terus juga kan biasanya kita nggak bakal ngelakuin pencegahan kalau nggak ada keluhan. Apalagi ini udah ketahuan pakai produk itu kan. Terus kalau emang sebelum terjadinya iritasi kan pasti dia juga mikir penyebab apa yang bakal terjadi kalau pakai produk antiseptik ini. Sedangkan dia tuh nggak ada keluhan sama sekali. Jadi mungkin agak ragu juga buat pakai. Bisa lagi maksudnya? Maksudnya gini, maksud ini setelah Bu Nisa ya. Jadi maksud Raisa ada beberapa orang yang nggak akan berpikir untuk memakai bedak antiseptik sebelum memakai pembalut karena nggak akan apa ya, kayak mereka nggak akan menyangka gitu akan terjadi iritasi gitu ya maksudnya Raisa ya gitu. Nah kalau untuk itu makanya kita ini di sini bikin poster. Nah, tujuannya bikin poster itu untuk memberitahu kepada orang-orang yang kayak nggak tahu harus pakai bedak sebelum sebelum terkena iritasi atau kayak sebelumnya. Intinya apa sih kan biasanya orang-orang keluhan baru pakai. Nah ini di sini untuk mencegah biar nggak terjadi iritasi dan semuanya. Kita bikin misalnya ternyata bedaknya nggak cocok sama kulitnya gimana? Malah tambah parah. Kan ada orang yang kulitnya sensitif. Nah, di sini kan ini tips mencegahnya tuh nggak cuma satu. Nah, nggak cuma satu. Nah, di sini tuh misalkan dia emang nggak cocok pakai bedak, dia bisa ganti pembalut atau jangan memakai celana dalam yang ketat, hindari penggunaan sabun, basuh area. Jadi dia nggak harus pakai bedak. Kalau misalkan emang kulitnya tuh emang sensitif terhadap bahan-bahan kimia kayak gitu, bisa dialternatifkan pakai yang lain gitu. Oke. Gitu, gimana Kyoki? Tadi yang nanya Kyoki kan, gimana Kyoki? Menurut Kyoki udah cukup menjawab atau Saya nggak puas. Oh saya nggak puas. Oh ya, mungkin gue bisa nambahin kali ya kelompok iya. Iya, jadi sebenarnya kan iritasi pembalut itu terjadi salah satunya ada kecenderungan tentang sensitivitas kulit setiap orang itu kan berbeda-beda gitu. Bahkan ada orang yang misalnya sensitif banget nih terhadap bahan-bahan kimia gitu. Dan pembalut itu kan juga ada yang pakai bahan kimia ya untuk untuk memutihkan si pembalut itu kan warnanya putih kan. Nah, itu tuh ada yang dia tuh pakai dioksin namanya, itu pemutih pada pembalut gitu. Itu yang bisa bikin iritasi juga. Nah, ketika biasanya kalau orang sensitif itu biasanya itu dari kecil dan dia pasti akan mengerti nih, oh saya memang sensitif nih orangnya gitu.
Mungkin bisa dicegah dengan misalnya pemilihan pembalut yang kan sekarang ada ya pembalut organik gitu ya, nah ya itu bisa. Terus untuk mencegah yang lain-lain juga mungkin bisa pakai bedak antiseptik ada, tapi yang bukan bahan dasarnya tuh based on vegan gitu. Itu sekarang banyak banget produknya. Jadi kalau yang tadi Kyoki bilang, tapi kan bedak itu kalau dia kulitnya sensitif bisa makin parah. Nah itu bisa dicegah dengan pemilihan bedaknya itu sendiri. Karena sekarang banyak banget teman-teman bedak yang vegan gitu. Sama seperti pembalut kan sekarang udah ada juga yang vegan. Yang yang organik gitu loh. Pernah denger gak? Pembalut yang harganya mahal yang organik gitu. Nah itu biasanya dia memang tidak pakai senyawa kimia sama sekali biasanya. Dan itu bisa memperkecil resiko iritasi ketika orang itu memang sensitif, karena lebih banyak orang yang tidak sensitif dibandingkan orang yang sensitif gitu. Bener gak? Oke, ada lagi? Apa cukup? Ada lagi yang mau bertanya sebelum diakhiri? Aku mau nanya, itu kalau pemilihan yang bedak antiseptiknya tuh kita bisa milih sendiri kayak beli di apotik atau kita harus konsultasi ke dokter dulu? Oke, silakan. Siapa mau jawab? Kita sebenarnya harus konsultasi ke dokter dulu karena kita nggak tahu bedak apa aja yang kadang tuh bagus buat kulit kita. Jadi kadang kulit kita bisa sensitif sama bedak yang ini, tapi ini ada gitu. Biasanya kalau kita ke dokter, ke konsul itu pasti biasanya dikasih resep kan, atau enggak kayak mungkin bisa dikasih saran sama dokternya kalau misalkan di bedak tersebut ada bahannya kayak emang yang nggak cocok sama kita, alangkah baiknya nggak dipilih. Kan pasti di bedak-bedak tersebut ada bahan-bahannya, mungkin ada bahan yang emang cocok, ada bahan yang cocok. Nah maka dari itu lebih baiknya konsul dulu ke dokter, tanya-tanya seputar kalau misalkan begini begitu, terus baru nanti kalau udah tahu udah yang apa sih udah didapatkan sesuatu dari konsul tersebut, nanti baru bisa ke apotekernya kayak ini resep dari dokternya. Biasanya dokter itu pasti ngasih resep kita, jadi bisa ke apotekernya, apotek nanti dikasih gitu resepnya. Sip, terima kasih Saskia. Iya, karena itu lagi-lagi kasuistik ya Raisa. Jadi kalau misalnya ada orang yang sensitif banget, berarti dia akan pasti paham sama dirinya kalau nggak semua bahan cocok sama dia, dan itu memang harus dengan resep dokter. Jadi selain untuk menghindari iritasi yang lebih parah gitu sih, biar dia tahu juga bahan apa sih yang lebih cocok sama dia. Tapi kalau yang tidak sensitif pada dasarnya biasanya boleh dijual bebas. Kayak kamu beli bedak gatal aja itu kan kamu bisa beli bebas kan? Nah iya sama aja. Oke, mungkin itu dulu kali ya, meskipun dari kalian masih banyak yang mau nanya mungkin biar waktunya cukup. Oke, silahkan ditutup kelompoknya Saskia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, terima kasih. Oke, kita sudah di ujung ujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi karya-karyanya sangat luar biasa, presentasinya juga keren-keren banget. Sekarang waktunya kita menyimpulkan bersama apa kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau bantu Bu Anissa buat bikin kesimpulan? Oke, Raisa, silakan Raisa. Kesimpulannya tuh yang pertama kita bisa tahu cara mencegah iritasi pembalut, kita bisa tahu cara-caranya, dan kita juga bisa tahu cara memilih pembalut yang tepat dan kita enggak terjadi iritasi lagi. Oke, terus selain menjaga kalau kebersihan gimana? Terkait kebersihan Raisa, perlu nggak dijaga Raisa? Perlu banget, kayak misalnya ganti pembalut, itu wajib, jangan ditahan-tahan nggak ganti gitu kayak malas tuh nggak bagus sebenarnya. Terus juga jangan pakai hal yang ketat tuh kayak bagus juga. Iya betul ya. Oke, terima kasih Raisa. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau cukup? Cukup ya. Oke. Sebelum kita ke kesimpulan, Bu Anissa mau refleksi. Jadi Bu Anissa nanti minta kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Najma deh, boleh. Kelompok
Najma, menurut Najma kesan kegiatan pembelajaran kita hari ini apa? Apa yang menyenangkan? Terus kesulitan dalam pembelajaran hari ini apa? Apa Najma? Mungkin lebih kayak bisa praktek bareng-bareng, terus habis itu kesulitannya mungkin dari apa namanya, mungkin apa mengisinya kayak harus dipasin dulu waktunya sama banyak ininya, banyak Banyak apanya? cairannya. Oh, banyak cairannya. Oke. Yang paling menantang? Ada yang paling menantang? Apa itu tadi termasuk yang paling menantang? Cairannya. Tadi ada yang lupa kayaknya. Ada yang lupa, berarti pelajarannya harus hati-hati ya ketika praktik. Untung cairannya maksudnya bukan ini ya, bukan cairan yang berbahaya gitu. Jadi nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Kesannya? Ada lagi? Cukup? Senang nggak praktek hari ini? Gitu Pol. Oke, terima kasih kelompok Najma. Kita langsung ini karena apa namanya tadi kita sudah menyimpulkan bersama. Sekarang kita akan proses. Silahkan siapkan handphonenya. Terus kita login ke Kahoot. Nanti kalau dia minta PIN, ini PIN-nya ya nanti. Kahoot itu nggak perlu Neng. Oh, Oke, berdasarkan hasil pemeriksaan. Ini Bu Anissa ini ya, Bu Anissa bacain ya. Ya, sudah 2 minggu Lisa mengalami keputihan yang banyak, bau, serta kehijauan. Gangguan ini berawal dari iritasi pembalut yang awalnya itu membuat gatal dan ruam di sekitar vagina. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Lisa itu terinfeksi oleh Trichomonas vaginalis. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jenis gangguan dan penyebab utama gangguan itu apa? Yang A, trichomoniasis, vagina terlalu lembab memicu tumbuhnya si mikroba ini. Yang selanjutnya, dia terkena penyakit kandidiasis, yaitu jaringan vagina tergores sehingga merangsang pertumbuhan jamur. Yang ketiga, dia menderita gangguan kencing nanah karena kebersihan vaginanya tidak terjaga. Yang terakhir, dia menderita gonorrhea karena terlalu sering menahan buang air kecil. Mana yang tepat? Oke, jadi yang kedua pilih D ya. Ya, yang betul adalah dia menderita trichomoniasis karena vaginanya terlalu lembab. Karena tadi ya, berarti pembalutnya nggak sesuai. Bisa nggak ya? Kita lihat. Vina nih paling cepat berarti. Nggak sengaja. Ya, kepencet. Kepencetnya ini banget ya. Oke, yang kedua. Berdasarkan hasil pemeriksaan Lisa yang tadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan Lisa yang tadi, maka upaya pencegahan gangguan yang paling tepat. Yang pertama, apakah mencuci vagina dengan sabun khusus? Yang kedua, cerna memilih pembalut berdaya serat tinggi dan sering menggantinya. Yang ketiga, tidak menggunakan jarum suntik bergantian. Yang keempat, tidak melakukan pergaulan dan seks bebas untuk mencegah tadi ya trichomoniasis tadi. Silakan. Upaya pencegahan yang paling tepat. Lama ini gampang ya, jadi lama. Yang tadi belum. 1 orang belum jawab ini. Yang lain udah jawab. Oke, betul. Jadi semuanya benar. Ini sesuai dengan ini tadi ya, sesuai dengan poster kalian ya. Oke, sekarang kita lihat yang selamat kepada Putri. Juara 2-nya Nadira. Nadira kan ini enak ya. Juara 1-nya siapa? Bina. Aku tahu tadi ada ya. Oh iya betul Bina. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan
berisi macam-macam teknologi reproduksi pada manusia. Contohnya apa? Teknologi reproduksi manusia tuh berarti kayak bayi tabung, betul. Iya.